Baik, jadi saya hanya akan ngobrol-ngobrol dengan catatan yang sudah siapkan di laptop saya. Tapi sebelum masuk ke sini, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa Bapak Ibu kita sedang berada dalam pekan Prapaskah kelima. Ya. Semoga di sini Katolik semua, atau kalaupun tidak apa-apa, kita sedang berada dalam pekan Prapaskah kelima, itu adalah pekan sengsara. Ya. Saya sangat berharap andai kata dalam pekan ini ada persekutuan-persekutuan doa, seperti halnya hari ini sebenarnya, itu baik kalau nuansa Prapaskah tentang sengsara itu muncul, gitu ya. Misalnya untuk puji-pujian kita, irama-irama lagu kita, itu baik kalau bernuansa Katolik sesuai dengan penanggalan liturgi kita. Begitu supaya kegiatan kerohanian kita ikut dalam alur yang ditetapkan oleh gereja, kita tidak menciptakan alur sendiri. Itu saya hanya ingin mengingatkan, karena konsekuensi dari ngundang saya, nanti saya ngomongnya agak keras. Jadi saya akan ngomong hal-hal yang mungkin yang kita butuh, tapi mungkin kita kadang nggak ingin kita dengar. Baik, bicara mengenai kerendahan hati dan kesederhanaan. Rendah hati itu, rendah diri itu penyakit psikologi. Ya. Tetapi rendah hati itu keutamaan hidup. Jadi agak beda bukan agak beda, sangat beda rendah diri dengan rendah hati. Ini kita sudah tahu. Miskin itu kondisi hidup menurut Cak Lontong, sederhana itu pilihan hidup. Sederhana itu nilai hidup. Nah, kalau bicara mengenai gereja Katolik yang rendah hati dan sederhana, pertanyaannya siapa itu gereja Katolik? Nah, gereja Katolik adalah kita, dan kita sebagai tubuh Kristus, kita adalah gereja. Jadi ketika dikatakan gereja Katolik itu siapa, ya kita ini yang sedang kumpul sekarang, itu gereja Katolik. Sehingga kalau mengatakan gereja Katolik yang rendah hati dan sederhana, ya maksudnya kita, begitu ya. Bukan uskup kita, bukan moderator kita, bukan paroki sebelah kita, tapi kita yang sedang mendengarkan ini. Oke, ada dua hal yang ingin saya katakan, ada dua tema, dua pokok lah, dua pemikiran, yaitu kerendahan hati menyangkut diri kita sendiri, dan kerendahan hati menyangkut gereja sebagai sebuah organisasi. Begitu. Yang pertama, saya ingin berbagi apa yang saya temukan, penginderaan saya mengenai kerendahan hati pada level kita sebagai organismenya, bukan sebagai organisasinya. Ya. Gereja itu ada, kalau membaca bukunya Romo Mangun, itu dia menyebut gereja sebagai organisme, artinya orang-orang. Tapi kita juga bisa berbicara gereja sebagai organisasi. Nah, yang pertama ini gereja sebagai organisme, kerendahan hati untuk kita, organismenya. Menjadi rendah hati dan sederhana itu bukan sesuatu yang mudah, pasti. Ini bukan sesuatu yang mudah. Kita gampang menyebut, ayo rendah hati, ayo sederhana, tetapi menjadi rendah hati dan sederhana itu perjuangan yang tidak bisa dilakukan dengan kekuatan sendiri. Ya ini, menjadi rendah hati itu tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Kita membutuhkan iman. Ini ya. Untuk menjadi rendah hati kita butuh iman. Apa itu iman? Iman adalah relasi dengan Dia yang ilahi. Jadi kalau orang yang nggak punya relasi dengan Dia yang ilahi, tidak akan pernah bisa menjadi rendah hati. Itu sangat jelas. Ya. Jadi pada pokok pertama ini, tesis dasarnya yang ingin saya bagikan adalah menjadi pribadi yang rendah hati itu membutuhkan iman atau membutuhkan relasi dengan Dia yang ilahi. Nah, tanpa relasi dengan Dia, Allah, Bapa, kita tidak akan pernah mungkin menjadi sungguh-sungguh rendah hati dan sederhana. Nah, saudara-saudari, kalau ada orang, mungkin di antara kita sering mengatakan begini, kebaikanku adalah ibadatku. Ya, saya ingin memperluas topik kerendahan hati juga menyangkut hal-hal yang akan saya sampaikan ini. Kalau ada orang mengatakan kebaikanku adalah ibadatku, sehingga tidak aktif di gereja, tidak aktif di komunitas, di lingkungan. Ya, di Banjarmasin ngomongnya komunitas, bukan lingkungan. Tidak aktif di, ya pokoknya kegiatan yang berhubungan dengan komunio, dengan mengatakan yang penting berbuat baik. Nah ini, kita perlu sadar, tidak pernah ada kebaikan yang akan sungguh-sungguh sejati kalau itu tidak dilakukan dalam relasi dengan Allah. Ini, ya. Jadi
itu hanya pembenaran diri yang menunjukkan kebodohan sebenarnya. Kalau orang mengatakan yang penting aku berbuat baik, ya, nggak perlu ke gereja, kebaikanku adalah ibadatku dan sebagainya. Sekali lagi melalui eh, seminar ini saya katakan tidak pernah akan ada kebaikan yang sungguh-sungguh baik, yang sungguh-sungguh sejati kalau itu dilakukan di luar hubungan atau relasi dengan Allah. Ya. Kita mungkin akan tampak terlihat baik, terlihat sederhana, terlihat rendah hati, tapi mungkin kita tidak akan bertahan lama. Konsistensi kita nggak akan ada di situ, ya. Karena energi kemanusiaan kita tidak cukup membuat kita sungguh-sungguh menjadi rendah hati. Kita membutuhkan iman. Ketika kesulitan, tekanan tidak dianggap atau tidak dihargai, maka akan terlihat dengan jelas wajah asli kita seperti apa. Ini. Karena itu, saudara-saudari, memperkuat relasi antara aku dengan dia yang di atas itu menjadi penting agar kita menjadi semakin berprestasi. Ya, kerendahan hati itu sebetulnya adalah prestasi yang muncul dari relasi. Begitu. Ya. Kita bisa mengatakan kebaikan-kebaikan yang keluar sebagai hasil dari relasi kita dengan Bapa. Nah, ini prestasi kita, termasuk kesederhanaan, kerendahan hati, itu sebetulnya kita bisa sebut sebagai prestasi yang muncul karena relasi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari mungkin pernah membaca kisah tentang Marta dan Maria. Ya, Marta dan Maria itu kisah yang seringkali menimbulkan pro kontra, karena orang menafsirkan secara agak keliru. Bukan keliru sih, tapi mungkin kurang melihat secara lebih luas, lebih dalam. Ketika Maria dipuji oleh Yesus, saat Marta mengeluhkan sikap Maria yang hanya duduk mendengar. Kadang kita bertanya, mengapa Yesus kok seakan-akan menyepelekan usaha-usaha atau pekerjaan? Seringkali kita ke situ. Oh, doa itu lebih penting daripada karya. Seringkali arah renungan kita ke situ. Padahal bukan. Yesus tidak begitu. Yesus tidak menspesialkan orang yang suka berdoa. Tidak. Yesus ingin kita memahami bahwa ini, hanya relasi yang baik dan hangat dengan Dia sajalah, maka pekerjaan-pekerjaan baik kita akan menjadi murni. Itu. Karena itu Yesus bilang, Maria mengambil bagian yang terbaik. Karena apa? Sesuatu harus dimulai dari relasi. Ya. Ketika relasi kita kering, relasi kita dingin, kita berjarak dengan Tuhan, maka yang kita sebut dengan kebaikan atau prestasi hidup itu akan berujung pada keluhan. Nah, ini kita bisa langsung refleksi mungkin di antara kita semua, siapa yang seringkali ngedumel atau mengeluh ketika apa yang dia lakukan tidak dipuji, apa yang dia lakukan tidak dihargai, dicuekin, dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari bisa langsung melihat kalau itu menjadi gelagat kita, kecenderungan kita yang dominan, bisa jadi apa yang bagi kita baik yang seringkali kita ekspresikan, itu jangan sampai tidak muncul dari sebuah relasi. Ya. Begini saudara-saudari lebih tepatnya. Ya. Lebih sederhananya, kadang orang berjuang untuk terlihat berprestasi dalam hidup agar memperoleh perhatian, memperoleh cinta, memperoleh kasih, baik dari sesama maupun dari Allah. Ini. Jadi kita menyogok Allah dengan berbuat baik. Kita merebut cinta dari kelompok kita dengan cara berbuat baik. Kita seakan-akan ingin merebut perhatian Tuhan, cinta Tuhan dengan cara membuat kebaikan. Arahnya sebaliknya justru. Ya. Orang lupa bahwa hidup yang berprestasi itu bersumber dari sebuah relasi yang baik. Ini saya ulang-ulang dari tadi, semoga Bapak Ibu nangkep maksud saya. Artinya prestasi itu efek dari relasi kita. Karena itulah Maria dipuji oleh Yesus dan disebut sebagai Maria mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Maria memupuk relasi sebagai dasar untuk berprestasi, sedangkan Marta tampaknya melakukan aktivitas-aktivitas tanpa ada kesadaran menyangkut relasi. Akibatnya apa? Apa yang dia lakukan itu baik, tetapi kebaikannya menjadi tidak konsisten, menjadi ujung-ujung dari kebaikan adalah keluhan.
Dan ini tanda paling jelas bahwa ternyata kita membutuhkan relasi supaya hidup kita sungguh-sungguh, kebaikan kita, prestasi kita sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang murni. Nah, itulah mengapa Yesus memanggil kita semua untuk berelasi. Ini dalam konteks tadi saya mengatakan, kerendahan hati tidak akan pernah muncul ketika kita tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan. Yesus tidak memanggil kita karena kita berprestasi. Tadi lagu pujian tadi, Allah tidak memandang muka, tidak memandang rupa, tidak memandang kita berprestasi atau tidak. Dan itu benar. Yesus tidak memanggil kita karena kita berprestasi. Para murid, 12 rasulnya, dipanggil oleh Yesus bukan karena Yesus melihat prestasi tertentu dalam diri para muridnya terhadapnya. Tidak ada itu. Tidak pernah diceritakan bahwa karena para murid itu awalnya melakukan sesuatu yang bagi Yesus berprestasi karena itu dia direkrut sebagai murid. Tidak. Yesus memanggil kita bukan karena prestasi. Panggilan ilahi yaitu pertama-tama supaya kita yang berelasi. Panggilan ilahi tidak ditentukan sekali lagi apakah kita berprestasi atau tidak. Nah, dalam hal inilah kerendahan hati dan kesederhanaan tanpa relasi dengan Dia yang ilahi hanya akan menjadi sebuah slogan atau khotbah yang menarik. Dasar dari kerendahan hati yaitu relasi. Mari saudara-saudari sampai pada poin ini kita sedikit ngobrol-ngobrol dengan diri kita sendiri seperti apa. Ya. Kalau kita diharapkan menjadi pribadi yang rendah hati, sudahkah kita meminta Tuhan menolong kita untuk menjadi rendah hati? Kalau kita melihat kiprah hidup Yesus secara luas, secara luas dalam Injil-Injil, kita akan kagum bahwa Yesus sedemikian mampu bertahan dalam perjuangannya sampai akhir. Ini. Kita sekarang sedang masuk dalam pekan Prapaskah kelima, itu pekan sengsara. Ini. Dan terlihat kenapa Yesus kok bisa begitu. Dia sebagai manusia yang sama seperti kita, berdaging, juga punya emosi, punya perasaan, punya rasa sakit, murni 100% sama dengan kita. Tapi kenapa dia bisa bertahan sampai akhir? Bahkan ketika harga dirinya diinjak-injak, ketika ia disejajarkan dengan penjahat, bayangkan, ia tetap bertahan. Saya seringkali saudara-saudari berpikir begini, level penderitaan kita itu seringkali baru pada tahap perasaan. Kita belum pernah pada level sakit kita, penderitaan kita sampai pada level di mana kita harus mempertaruhkan nyawa. Saya tidak tahu mungkin dari antara saudara-saudari ada, tetapi minimal saya pribadi, saya belum pernah sampai ke situ. Saya belum pernah perjuangan hidup saya sampai harus mempertaruhkan hidup saya. Itu belum. Karena itu ketika saya merenungkan Yesus Kristus, itu menjadi sungguh-sungguh hidup karena kok bisa begitu? Ya. Bukan pertama-tama karena dia anak Allah, kita seringkali melompat, pikiran kita langsung melompat. No. Ada apa dalam kemanusiaan Yesus kok dia bisa begitu? Ketika dia mengalami penderitaan, salib, dia tetap mampu mendoakan, mengampuni, tidak mempersalahkan, sekalipun ada alasan untuk mempersalahkan. Apa yang membuat Yesus bisa demikian? Apa yang membuat Yesus bisa tetap menjadi rendah hati begitu? Sekali lagi jawabannya adalah relasi dengan Bapa. Ya. Kalau kita ingat dia berdoa, Yesus kalau berdoa itu semalam-malaman, dia sering meluangkan waktu untuk menyendiri, berdoa. Inilah dasar kekuatan dari Yesus, relasi. Ya. Tanpa itu, tidak bisa. Nah, dalam Injil Yohanes, yang dibacakan di hari Minggu kemarin, yang masuk misa atau menyaksikan, mengikuti live streaming, pekan Prapaskah kelima, itu menyebut dengan sangat jelas. Yesus bilang, kalau kamu meninggikan aku, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Yesus bilang begitu. Bahwa aku berasal dari Bapa. Nah, ini artinya apa? Hanya orang yang sungguh-sungguh memiliki kesatuan dengan Bapa yang akan sanggup
menerima salib hidupnya. Ini. Karena itu Yesus bilang, nanti kalau aku disalibkanlah, maka akan terbukti siapa aku. Begitu. Karena banyak orang yang menolak disalibkan. Dan hanya orang yang mempunyai kesatuan dengan Bapa yang sungguh-sungguhlah yang akan mampu untuk salib itu. Karena itu Yesus bilang, identitasku yang kalian selama ini tidak percaya bahwa aku dengan Bapa adalah satu, tanda nanti yang membuktikan bahwa aku dan Bapa adalah satu, yaitu ketika aku engkau salibkan itu. Itu menjadi tanda paling jelas kesatuanku dengan Bapa. Karena hanya orang yang punya kesatuan dengan Bapa sajalah yang akan mampu menerima salib. Yang lainnya akan mundur, lari, menyelamatkan diri, bila perlu turun dari salib. Begitu, saudara-saudari. Ya. Jadi, saya tidak tahu, mungkin Bapak Ibu sudah dengar khotbah dari para Romo kemarin pada waktu Minggu Prapaskah kelima. Saya berharap hal ini diwartakan. Tanda kesatuan, yaitu ketika orang mampu menerima salib. Dan Yesus bilang itu. Tanda bahwa aku dan Bapa adalah satu, hai orang-orang Yahudi yang kau nggak percaya selama ini bahwa aku dan Bapa adalah satu, kamu selalu mempertanyakan hubunganku dengan Bapa, nanti akan muncul waktunya ketika kamu menyalibkan aku, itulah tanda paling jelas bahwa aku dan Bapa adalah satu. Nah, orang kebanyakan, termasuk kita semua, diri saya yang meskipun romo, kadang-kadang juga hidup saya romol, itu acap kali menolak salib. Ya, ini acap kali menolak salib, menghindari, bahkan menyingkirkan salib. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membongkar ini. Coba kita lihat motivasi rohani dan motivasi doa-doa kita. Isinya apa? Menolak salib. Nah, mungkin mungkin ada yang ngikutin terus. Saya kalau bicara di YouTube, benang merahnya terlihat. Kalau orang buat tanda salib, berdoa, isinya apa sih? Kita mengawali doa dengan tanda salib. Tetapi isi doa kita mohon supaya aku nggak mengalami salib. Nih, ini, ayo pada mikir ya. Itu kita. Bapak Ibu terima atau tidak? Mungkin ada yang, oh Allah Romo, sok tahu. Enggak, itu benar. Jadi, indikasi paling jelas dari orang yang tidak punya relasi yang sungguh-sungguh murni dengan Allah, dia akan isinya, sekalipun terlihat beriman kepada Allah, tapi yang dia minta supaya tidak mengalami apa yang dialami oleh Yesus. Padahal dia mintanya kepada Yesus. Ya. Jadi, renggangnya bahwa kita memiliki kerenggangan relasi dengan Bapa atau bahkan tidak ada kesatuan dengan Bapa, itu terlihat ketika kita berhasrat untuk supaya hidupku berjalan tanpa salib. Nah, ini. Itulah Yesus mengatakan, nanti ketika anak manusia ditinggikan di saliblah, maka engkau akan tahu akulah dia. Jadi saudara-saudari, kalau ingin indikasi atau ingin tahu apakah aku sudah punya relasi dengan Allah itu sudah betul, apa buktinya atau apa yang bisa tanda yang aku bisa tunjukkan atau aku bisa yakini bahwa aku sudah punya hubungan baik dengan Bapa, yaitu ketika kita tidak selalu berhasrat menolak salib. Itu. Jadi kalau kita masih puji-pujian kita, masuk gereja, berdoa, intensinya selalu supaya penderitaan nggak menjadi bagian atau sejarah hidupku, itu artinya kita belum sungguh-sungguh berelasi dengan Allah. Kita hanya merasa berelasi, padahal kita sedang dijauhkan oleh iblis melalui doa kita. Ya, ini. Iblis itu juga masuk dalam doa. Karena itu saya katakan, hati-hati. Mungkin yang pernah nonton saya punya serial di YouTube tentang saya yang tidak suka lagu Waktu Tuhan, hati-hati. Ya. Sesuatu yang terlihat rohani, itu belum tentu benar. Sesuatu yang terlihat sangat rasanya seperti beriman gitu. Hati-hati kalau kita nggak sungguh-sungguh cermat dan peka dan tajam untuk melihat, kita bisa terkontaminasi. Ini ya. Sesuatu yang terlihat religius
itu belum tentu akan membawa kita kepada orang yang semakin bersatu dengan Bapa, dia akan mampu melihat misteri-misteri hidup, bahkan misteri hidup di dalam penderitaan. Ini. Karena itu, ia tidak akan memilih-milih kenyataan hidupnya. Ia akan melewati kenyataan hidup apapun itu bentuknya. Jadi, seakan-akan kita tidak berpikir seakan-akan tanda dari aku itu sungguh beriman itu ketika hidupku nyaman terus. Jadi ukuran iman itu kenyamanan, itu salah gitu ya. Ukuran iman kita bukan ukuran bahwa orang itu beriman atau tidak, bukan dari apakah hidupnya kok sepertinya nyaman terus ya. Nggak pernah sakit, kalau berdoa kelihatannya kok selalu terkabul, bisnisnya selalu sukses. Oh iya dong, karena kan saya punya relasi dengan Bapak bagus. Enggak begitu. Itu keliru sebenarnya. Itu keliru ya. Jadi, apa yang saya katakan tadi, saudara-saudari, ini muncul dari kalau kita sungguh-sungguh mengkontemplasikan hidup Kristus secara benar, kita akan tiba pada pemahaman itu. Karena itu, salib menjadi identitas dari Yesus yang paling jelas. Ya. Salib itu yang membuat kemudian Yesus kita kenal seperti sekarang. Jadi kita memuji Yesus bukan karena mujizat. Kita memuji Yesus bukan karena dia sembuhkan orang. Kita memuji Yesus karena dia mengalami salib. Yang kemudian itu menjadi awal dari misteri kebangkitannya. Ya. Orang yang ingin bersatu dengan Allah untuk menghindari salib, mohon maaf saya katakan dengan kalimat yang kasar, itu motivasi beriman versi iblis. Sekali lagi, orang yang ingin bersatu dengan Allah untuk menghindari salib, itu motivasi beriman versi iblis. Mari kita sedikit kaget, bergetar, takut. Itu penting. Merasa tergoncang. Apakah selama ini motivasi kebersatuanku dengan Bapa untuk menghindari salib? Atau untuk mampu Tuhan di tengah pengalaman yang gak enak ini, Engkau ingin aku buat apa? Bukan mohon supaya aku tak mengalami apa yang aku tak inginkan. Karena iblis selalu membuat orang jangan sampai disalib. Begitu. Ketika Yesus sudah disalib pun orang-orang bilang, turun dari salib kalau engkau anak Allah, turun. Ya. Yesus sendiri pun hampir terjebak di situ. Ketika dia di Taman Getsemani, dia bilang apa? Bapa, kalau boleh piala ini berlalu. Sebagai manusia, siapa mau menderita seperti itu? Yesus juga menyuarakan kemanusiaannya. Aku nggak mau Tuhan. Bapa, kalau boleh berlalu ini, terlalu berat untukku. Tetapi dia nggak berhenti di situ. Dia bilang apa? Tetapi kalau ini harus terjadi, karena dengan ini kehendakmu akan bisa terlaksana, terjadilah padaku. Begitu. Sama dengan kata-kata Bunda Maria. Terjadilah padaku menurut perkataan. Menurut kehendakmu. Itu saudara-saudari. Sekali lagi, saya berharap ini dicatat baik-baik dalam benak kita orang beriman Kristiani, Katolik, orang yang ingin bersatu dengan Allah, dengan tujuan untuk menghindari penderitaan, menghindari salib, itu motivasi beriman versi setan. Nah, kalau kita membaca Injil, ada banyak sekali dituangkan di dalamnya bagaimana Yesus diceritakan berdoa seorang diri. Inilah sumber kekuatan Yesus. Relasi dengan Bapa, inilah sumber kekuatan Kristus. Tanpa itu, perjuangan apapun akan keropos. Tanpa relasi yang baik dengan Dia yang ilahi, kita akan menjadi Mesias palsu. Saya percaya kelompok ini yang sudah 25 tahun ya, melalang buana dalam dunia pewartaan. Kenapa bisa bertahan? Itu karena kekuatan doa Anda. Karena relasi Anda masing-masing terhadap Dia yang ilahi, terhadap Bapa. Karena motivasi sebaik apapun, kepemimpinan sebaik apapun, tanpa didasari dengan relasi yang baik dengan Allah, itu tidak akan bertahan. Ini
terimplikasi pada kita semua, pada level kehidupan kita semua, baik dalam keluarga, hidup menggereja, sosial kemasyarakatan, dalam dunia pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Orang yang hidup kerohaniannya rendah tidak akan sungguh-sungguh mampu bertahan untuk menjadi seorang yang sungguh-sungguh baik dan sungguh-sungguh benar. Kalau cuma mengandalkan kreativitas, kekuatan ekonomi, uang, mengandalkan kemampuan berpikir, analisa, kemampuan membaca peluang, keahlian dalam strategi bisnis, kemampuan kepemimpinan, dan lain-lain, itu semua tidak akan berhasil mengarahkan kita untuk menata diri dengan baik. Tidak akan mampu mengarahkan kita menjadi rendah hati dan sederhana. Tidak cukup, tidak cukup. Ada sudah banyak contoh itu. Sudah banyak contoh yang Bapak Ibu bisa temukan sendiri, keluarga Anda, sekuat apapun ekonomi Anda, sehebat apapun strategi Anda dalam membangun keluarga, membangun bisnis, membangun apapun, membangun kepemimpinan, tanpa berdoa Anda roboh. Relasi dengan Allah di dalam Yesus Kristuslah yang memungkinkan kita bisa menjadi pribadi berkualitas, yang memiliki semangat kerendahan hati dan kesederhanaan. Nah, pertanyaan untuk kita semua, bagaimana membangun relasi dengan Allah? Yang tentu kita akan bilang doa, benar. Ya. Perkuat kehidupan doa pribadi dan doa bersama. Kita bisa hebat dalam doa bersama, tetapi kalau doa pribadi kita lemah, atau bahkan tidak pernah, itu juga tidak akan sungguh membangun kita dalam berelasi dengan Allah. Selain ibadat bersama, ekaristi bersama, membaca kitab suci bersama, kita pun juga harus punya agenda pribadi untuk berdoa pribadi. Untuk berefleksi pribadi, untuk memiliki saat hening pribadi. Ya. Saudara-saudari, mungkin kita hanya ini menjadi program di paroki saya, anak-anak yang komuni pertama, saya minta keluarganya untuk membina anak itu selama 2 bulan pertama, yang mau komuni pertama. Jadi ada agenda berdoa bersama keluarganya, berdoa pribadi orang tuanya, dan sebagainya. Ya. Kita mungkin berpikir itu hanya menjadi program anak-anak. Oh no, tidak. Berdoa pribadi itu semua orang harus buat. Kita kuat dalam berdoa bersama, tapi doa pribadi juga perlu untuk diagendakan supaya memupuk relasi yang semakin kuat dengan Allah. Jangan pernah abaikan relasi pribadi dengan Allah. Saat kita mengabaikan hal ini, kita kehilangan roh untuk membangun hidup kita sendiri. Ya. Sehebat apapun kita perlu untuk menyadari bahwa tanpa Allah, kita ini seonggok daging berjalan. Tanpa Allah, keputusan kita akan keluar dari kedagingan kita. Bukan keluar dari kerohanian kita. Tanpa Allah, kita didorong oleh ego kita, bukan oleh Roh Kudus. Dalam YouTube saya, Romon Deso, terakhir saya mengupload video tentang filsafat-filsafat palsu. Saya katakan demikian. Kita seringkali terbuai dengan motivasi, you are the architect of yourself. Ya. Kamu adalah arsitek atas hidupmu sendiri. Kamu yang menentukan apakah kamu bahagia atau tidak. Ya. Tujuan hidup kita bukan bahagia. Bersatu dan berelasi dengan Allah. Dan bahagia itu efek saja. Jangan kejar efeknya. Nanti kita buat keputusan yang keliru. Ya. Saya katakan banyak ibu-ibu yang membuang anaknya, meninggalkan suaminya. Karena apa? Aku kan berhak bahagia. Ini. Jadi, kebahagiaan kita muncul dari relasi kita dengan Allah. Nah, seorang ahli kitab suci, pengkhotbah yang ulung, seorang romo, biarawan-biarawati, uskup, suami, istri, orang tua, anak, dan semua, yang tidak memiliki landasan hidup doa yang baik, tidak akan pernah mampu untuk rendah hati. Jadi, kalau lihat romo di parokimu, nggak rendah hati, langsung senyum-senyum, bahwa ini kurang berdoa. Kayak begitu ya. Kalau lihat sesama kita kurang rendah hati, sukanya menang sendiri, ketika berdebat gak mau disalahkan, atau ketika argumennya kalah, mutungnya berbulan-bulan,
Nah, itu tanda dia kurang berdoa. Begitu ya. Dan orang yang seperti itu tidak akan pernah mampu untuk memimpin sebenarnya. Nah, saudara-saudari, gereja akan mengalami perpecahan waktu demi waktu kalau pemimpin-pemimpinnya, kalau orang-orang yang khusus di dalamnya tidak rendah hati dan tidak berdoa. Kita sering mendengar perpecahan gereja. Gereja Katolik juga mengalami itu dalam sejarahnya. Tapi gereja belajar untuk kembali ke relnya. Kalau spiritualitas kita tidak kokoh, hubungan kita dengan Kristusnya rapuh, perpecahan akan mungkin selalu terjadi. Karena itu gereja Katolik, nanti ada ulasan saya selanjutnya, menyadari akan itu. Ya. Kita jangan menjadi gereja yang sedikit-sedikit muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Itu tanda bukan karya roh. Gereja yang terpecah-pecah itu bukan karya roh. Saya pernah mendengar orang mengatakan, kenapa ada banyak gereja ini, gitu. Lalu orang itu mengatakan, oh itu tanda, itu karya roh bekerja. Bukan, itu bukan tanda karya roh. Itu tanda kamu nggak berdoa, gitu. Karena berdoa itu relasi dengan Allah itu kuat, maka yang muncul adalah persatuan. Mana ada roh bekerja untuk memecah belah, untuk itu pembelaan diri yang sebetulnya udahlah. Ya. Namun penting juga diperhatikan, kalau berdoa yang dilihat Yesus yang tersalib. Nah ini nih, tunggu, saya salah baca, saya punya tulisan sendiri. Kalau berdoa, yang perlu kita lihat adalah Yesus yang tersalib. Jangan berdoa di depan salib yang kosong. Ya, ini. Supaya kita tidak menjadi tinggi hati karena kerohanian kita. Jadi kalau berdoa untuk orang Katolik, pastikan di depan Anda ada salibnya. Supaya sesudah berdoa, Anda teringat akan salib itu. Begitu. Ya. Banyak orang yang sesudah berdoa malah jadi sombong. Karena dia nggak lihat salib. Jadi kalau berdoa, mari kita berdoa, tips berdoa yang benar, berdoa dan lihat Yesus yang tersalib. Supaya kita tidak menjadi tinggi hati karena kerohanian kita. Ada banyak orang menjadi angkuh dan sombong ketika dia merasa lebih dekat dengan Tuhan. Ini. Ada banyak orang yang menjadi semakin angkuh dengan sesamanya karena merasa lebih banyak berdoa, lebih berhasil persekutuan doanya daripada persekutuan doa yang lain. Hati-hati. Ya. Ada orang yang menjadi lebih angkuh. Oh, kita lebih cepat menyebar, lebih besar. Oh, itu tanda Tuhan ada di kita. Gitu. Hati-hati. Kita perlu sangat peka, sangat harus sensitif melihat diri kita sendiri. Ya. Jangan jadi sombong karena kita merasa dekat dengan Tuhan. Karena itu, kalau puji-pujian, kalau apapun yang namanya orang Katolik, coba harus ada salibnya, supaya spiritualitas Kristus itu kita tidak hilang orientasi kita dari spiritualitas Kristus. Banyak orang yang berdoa tutup mata, ya. Saya bukan ini analogi ya, tapi maksud saya, kalau berdoa coba buka mata. Banyak orang yang berdoa tutup mata, tetapi selesai berdoa dia buka mata, jadi sombong. Begitu. Ini hati-hati. Ya. Karena dia hanya lihat dirinya sendiri terus. Gitu. Aku. Ketika dia buka, dia lihat kamu, jadi menolak. Enggak. Ya. Kalau berdoa, buka mata dan lihat salib. Supaya setelah berdoa yang kita ingat Yesus, bukan kita. Gitu ya. Ini mungkin Bapak Ibu merasa, benarkah itu Romo? Benar. Lakukan. Ya. Karena itu dalam gereja Katolik, replika paling jelas di dalam gedung-gedung gereja Katolik adalah apa? Replika Yesus yang tersalib. Ya. Dan ada korpusnya. Begitu. Supaya apa? Orang masuk gereja, dia lihat salib, dia pulang gereja, juga masih teringat itu. Jadi bukan masuk gereja kosong, dia keluar gereja, bukan Yesus yang dia ingat, tapi dirinya. Nah, ini hati-hati. Nah, hidup yang dijalani tanpa relasi dengan Allah, disitulah seringkali kita temukan kegagalan. Baik pribadi, keluarga, komunitas, lingkungan, pelayanan, dan sebagainya. Seorang imam yang tidak berdoa, dia akan menjadi imam yang payah. Saya sangat sadar itu. Saya kalau nggak berdoa, sehebat apapun saya ngomong ini, itu hanya menjadi angin. Begitu. Ya. Saya capek sendiri,
kacau balau sendiri dan hancur sendiri. Itu kalau romonya nggak berdoa. Karena itu imam harus berdoa. Imam nggak hanya mendoakan terus, dia juga mesti berdoa. Seorang suster yang tidak berdoa, dia akan lebih banyak mendengarkan egonya daripada Allahnya. Seorang ibu atau ayah yang tidak berdoa, dia akan melangkah dalam kedagingannya sendiri. Baik, itu bagian pertama. Kesimpulannya apa? Kita memiliki prinsip dasar, membangun kerendahan hati dan kesederhanaan tidak pernah bisa jika kita tidak membangun relasi dengan Dia yang ilahi. Ini, itu poin pertama. Sebelum saya lanjut, saya mau minum dulu. Saya sampai jam berapa? Bisa 20 Berapa menit sampai lagi? 20 Supaya saya menit nggak terlalu boleh. panjang atau terlalu pendek. 20 menit, Romo. Sorry, berapa menit lagi? 20 menit, 20 menit. Oke, baik. 30 juga boleh. Baik, sekarang mari kita melihat tadi gereja secara sebagai organisme ya, kita sendiri-sendiri, kita sudah nangkap pesannya sangat jelas. Kalau kita ingin menjadi bagian tubuh Kristus yang rendah hati, caranya adalah kita mesti punya relasi. Tanpa relasi, kita tidak pernah akan bisa rendah hati. Nggak bisa. Yang kedua, itu menyangkut gereja sebagai organisasi. Gereja Katolik adalah gereja Kristus. Kita bukan aliran. Kita bukan aliran. Kita hulu, begitu. Kita sumbernya. Artinya gereja Katolik adalah gereja yang sejak awal berdiri dari garis tak terputus dari para rasul. Ya. Jadi banyak orang Katolik yang minder dan merasa karena mungkin terlihat minoritas, jadi seakan-akan kita bukan, seakan-akan merasa kita ini aliran begitu. No, atau cabang. Kita pokoknya, kita yang utama, bukan yang utama, kita yang aslinya, yang sampai hari ini mempertahankan keaslian itu. Nah, di dalam gereja Katolik kita mengenal magisterium, yaitu para uskup. Ya. Nah, mereka menjaga kemurnian ajaran gereja Katolik. Ya, menjaga ajaran gereja Katolik. Upaya menjaga kemurnian ajaran itulah tugas yang diemban sejak para rasul. Ya, para rasul menentukan uskup-uskup sebagai penggantinya supaya apa yang mereka dengar, apa yang mereka ajarkan mengenai Yesus itu tetap asli seperti itu adanya. Ya, begitu. Karena itu sangat penting suksesi apostolik. Nah, gereja Katolik mempertahankan suksesi apostolik supaya pengajaran tentang Yesus tidak muncul dari sekedar penafsiran-penafsiran pribadi, tetapi bersumber dari apa yang dulu didengar dan dipahami oleh para rasul. Jadi apa yang diajarkan gereja Katolik hari ini, percayalah itu sumbernya dari para rasul. Nah, jika kita membicarakan tentang kerendahan hati dalam konteks ini juga menyangkut ketaatan. Nah, ini poin keduanya. Ciri paling kuat dari kerendahan hati adalah ketaatan. Dan ini sangat terlihat dalam gereja Katolik. Setiap umat beriman diminta untuk memiliki sikap ketaatan. Ketaatan sebagai bagian dari iman. Jadi orang itu beriman atau tidak dilihat dari ketaatannya. Kalau seorang pemimpin kor sudah berkelahi dengan romonya karena mintanya lagu ini romonya nggak kasih, wah ini hati-hati. Ya, anak saya mau menikah Romo di gereja. Saya ingin lagunya di doa ibuku. Romonya bilang, jangan, itu bukan lagu cocok untuk liturgi Katolik. Tapi saya mau itu, Romo. Lalu bertempurlah dengan romonya. Atau ketika ada seorang romo melarang doa Bapa Kami yang dinyanyikan dengan nada pop, kayak lagunya Nikita atau apa itu, lalu semakin sering digunakan, lalu romonya mengatakan jangan. Lalu gara-gara jangan, umatnya berkelahi dengan romonya. Coba pahami dorongan roh di balik ketaatanmu. Begitu. Ya. Gereja Katolik menuntut kita untuk taat. Kalau umatnya sudah tidak taat, maka yang muncul itu penafsiran pribadi. Iman bisa keliru kalau iman itu diperjuangkan dengan ketidaktaatan. Ini.
Orang mengesankan gereja Katolik itu kaku, kurang membuka diri terhadap zaman, kurang, ada yang bilang kering, tidak menyesuaikan diri dengan modernitas, dan lain-lain. Tetapi baik kalau kita pahami ini, iman akan Yesus Kristus itu selalu dan akan tetap selalu relevan. Jangan takut. Dan justru karena selalu relevan, maka harus bersifat doktriner. Ini harus bersifat ajaran, harus tegas, kekeh, tidak kompromistis. Itu. Tidak memberi ruang terlalu lebar bagi upaya tawar-menawar dengan kebutuhan zaman. Saya makin ke sini melihat spiritualitas dalam kekatolikan, kok saya kagum dan bangga, dan saya sangat bersyukur saya terlahir sebagai bagian dari kekatolikan ini. Sangat bersyukur. Apa yang ditunjukkan oleh gereja Katolik hendak menyatakan bahwa relevan itu tidak selalu harus menurunkan standar dan mengikuti kemauan zaman, menjadi kompromistis, dan akhirnya mudah bernegosiasi. Nah ini. Coba pahami, kakunya gereja Katolik itu dipahami sebagai bagian dari upaya mempertahankan kemurnian iman. Ya. Contohnya begini, ya beberapa bulan, setengah tahun yang lalu, agak ramai mengenai diskusi mengenai Allah Tritunggal. Ya. Tidak sedikit yang merasa tidak nyaman dengan ajaran iman Allah Trinitas itu. Tetapi bukan berarti bahwa ketika orang tidak nyaman, atau bagi sebagian orang tidak sesuai dengan yang baginya logis, lalu kemudian gereja Katolik mengubah atau memperbarui ajarannya. No, tidak. Yesus Kristus tetap sama. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita paham nggak ini? Ya. Dalam dunia dan zaman yang berubah-ubah, Yesus Kristus tetap sama. Ajaran-ajaran iman dalam kekatolikan yang bersumber dari Yesus Kristus dan para rasul tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Nah, justru dalam semangat ketaatan pada ajaran Kristus dan para rasul, sejak awal terlihat kerendahan hati gereja Katolik. Jadi kalau gereja Katolik ngotot terhadap sebuah pengajaran, itu justru membuktikan bukan keangkuhannya, tetapi kerendahan hatinya. Bahwa dia tidak berhak untuk sedemikian pongah mengubah-ubah atau mengkoreksi ajaran Yesus. Ini. Jadi di balik ketaatan gereja Katolik itu terlihat kerendahan hatinya. Orang yang tidak taat, orang yang sedikit-sedikit memperbarui, sedikit-sedikit begini, itu tanda tidak beriman. Begitu ya. Tanda iman yang rapuh sebenarnya. Iman itu terlihat dari ketaatan. Saya berpikir, problem ketaatan itu adalah problem tentang pendengaran. Kita semua harus sadar bahwa iman muncul dari pendengaran, dan pendengaran itu muncul dari relasi. Itu lagi-lagi kembali ke situ. Ya. Percayakan, kita perlu mempercayakan diri kita kepada tuntunan gereja Katolik. Maka kita akan mengalami Yesus Kristus lebih dari sekedar perasaan-perasaan. Lebih dari sekedar perasaan-perasaan. Itulah tadi bagian awal saya katakan, mari kita, Bapak Ibu, saya memberi, ya kalau mau diterima, kalau nggak diterima ya sudah nggak apa-apa. Itu kalau kita membuat persekutuan doa, kegiatan-kegiatan kerohanian, mari kita menempatkan dalam bingkai liturgi Katolik. Artinya begini, seperti saya katakan, kalau dalam masa Prapaskah, nuansa kita harusnya cenderung lebih mendukung iman itu, begitu. Jangan kita lepas dari konteks kekatolikan kita. Ya. Jangan sampai lepas. Ini kita mesti saling mengingatkan. Kalau misalnya nanti, contoh hari ini, saya sangat berharap sebenarnya, tadi ketika puji-pujian, itu tema-tema tentang Yesus yang tersalib, penderitaan Kristus, itu muncul. Supaya mengarahkan kita untuk melihat kita sekarang sedang dalam masa Prapaskah kelima, yang menyongsong Pekan Suci, dan sebagainya. Itu jangan sampai lupa, ya, jangan sampai lupa. Kita bagian dari gereja Katolik. Begitu. Yang saya omongkan tadi boleh lupa, tapi itu tolong jangan lupa. Oke. Nah, gereja Katolik mengajak kita untuk mengalami Yesus lebih dari sekedar perasaan-perasaan. Apa ini maksudnya?
Ketika dunia menggiring kita untuk mengarahkan pandangan pada kenyamanan, kekatolikan mendorong kita untuk mengejar keselamatan. Bapak Ibu, ini penting kalimat saya ini, tolong diperhatikan. Ketika dunia menggiring kita untuk mengarahkan pandangan pada kenyamanan, kekatolikan mendorong kita untuk mengejar keselamatan. Ya. Kekatolikan tidak pernah menjual Yesus untuk sebuah kenyamananmu. Saya kritik dengan sangat jelas di dalam siaran saya tentang jualan mujizat itu. Ya. Ini, Gereja Katolik enggak pernah. Gereja Katolik tidak pernah mempromosikan kesuksesan. Gereja Katolik tidak pernah mempromosikan mujizat, kemakmuran di balik iman akan Yesus. Kita mesti tahu itu. Jangan sampai kita keluar dari rel itu. Sebab keselamatan itu bukan persoalan tentang aku nyaman atau tidak nyaman. Keselamatan itu persoalan ketaatan. Ini. Gereja Katolik tidak pernah mempromosikan sukses. Kamu kalau ikut Yesus, kamu sukses bisnismu. Kamu kalau ikut Yesus, doamu itu pasti terwujud dan sebagainya. Saya salah satu romo mungkin yang agak kolot dalam pemikiran itu, tapi saya akan mempertahankan pandangan, bukan pandangan, ini keyakinan iman saya dan saya percaya Yesus menyetujui dan merestui pandangan ini. Saya sangat percaya itu. Gereja Katolik tidak pernah mempromosikan kesuksesan, mujizat, kemakmuran di balik iman akan Yesus. Bahwa Allah mengerjakan hal-hal ajaib di dalam hidup kita, itu benar. Itu benar. Bahwa Allah mengerjakan mujizatnya di dalam hidup kita, itu benar, sangat benar. Saya percaya itu. Tetapi kalau demi mujizat, demi hal-hal ajaib itu, kita beriman, maka motivasi yang demikian ini perlu dimurnikan. Ya. Allah mengerjakan mujizatnya untuk kita orang beriman itu benar. Tetapi kalau kita beriman supaya dapat mujizat, itu yang keliru. Ya, itu yang keliru. Bahwa Tuhan mengerjakan mujizatnya terhadapku yang setia, itu benar. Tetapi, aku kalau mau setia supaya nanti ujung-ujungnya dapat mujizat, itu yang keliru. Saya mau masuk ke lebih dalam sedikit, agak sensitif mungkin, tetapi baik didengarkan ya. Orang tertarik dengan kegiatan kerohanian seringkali karena ada unsur-unsur magisnya. Saya pernah dapat laporan, bukan laporannya, mungkin sharing lah bisa dibilang begitu, dari seseorang yang mengatakan kegiatan kerohanian yang ada pencurahan rohnya itu lebih laku, Romo. Ini, daripada yang ibadat-ibadat biasa. Ini benar. Orang tertarik dengan kegiatan kerohanian yang ada unsur-unsur magisnya. Pencurahan roh, sleeping in the spirit, dan lain sebagainya. Apakah itu keliru? Tidak, saya bukan katakan itu keliru. Saya tidak mengatakan itu salah. Itu akan menjadi salah ketika orang lebih mencari itu. Ini. Bahwa Allah mengerjakan hal-hal magis dalam hidup kita itu benar. Tetapi kalau kita beriman untuk mencari hal-hal magis, itu yang salah. Sekali lagi, mari kita perlu untuk cermat, untuk lebih peka melihat ini, supaya arah iman kita jangan sampai nanti seperti klinik modern. Ya, hati-hati dengan klinik modern. Kita sering bilang, wah itu animisme, itu klinik yang jangan sampai kita arahnya ke situ, tapi dalam bentuk yang lebih tren, modern. Hati-hati. Ya. Bahwa Yesus memberi makan sampai kenyang orang-orang yang mengikuti dia dengan menggandakan 5 roti dan 2 ikan, itu benar. Ya. Tetapi, kalau kemudian Yesus ingin dijadikan raja karena telah membuat mereka kenyang, Yesus menolak. Ini ya. Bapak Ibu, kata-kata saya bukan muncul dari mimpi saya, tapi muncul dari kitab suci loh. Benar bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang ketika mereka sudah berapa hari mengikutinya. Dan Yesus bilang, kasihan orang-orang ini sudah setia mendengarkanku, maka mari kita mengerjakan sesuatu yang luar biasa untuk mereka. Nah, itu benar. Tetapi, lihat cerita selanjutnya dari kisah itu, ketika orang banyak itu berbondong-bondong mencari Yesus untuk menjadikannya dia raja, karena sudah mengalami,
Ternyata Yesus bisa membuat kita kenyang, yuk kita jadikan dia raja. Yesus apa bilang? Dia menolak. Jadi hati-hati, jangan sampai puji-pujian kita, sembah bakti kita, yang kita arahkan kepada Yesus, supaya Yesus mengenyangkan kita, Yesus malah menjauh dari kita nanti. Ini kitab suci loh, bukan Romo Abah. Yesus malah bilang, enggak, Yesus menyingkir dari situ. Jangan sampai Yesus menyingkir dari kita, karena orientasi hidup kita menjadikan dia supaya kita bisa kenyang, sukses, sembuh, dan sebagainya. Ya. Semoga kita pelan-pelan memahami ini dalam kedewasaan beriman. Ketika Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar, orang yang haus, orang yang menangis, dan sebagainya, orang yang miskin. Yesus hendak mengatakan bahwa di dalam pengalaman yang paling kita tolak, yang paling kita tidak mau itu, kita sebenarnya bisa berjumpa lebih nyata dengan Allah. Bapak Ibu, kalau kita pikir-pikir, kapan kita berseru kepada Tuhan lebih nyaring dari biasanya, yaitu ketika kita mendapati persoalan, bukan ketika kita sedang tanpa persoalan. Ya, ini. Nah, saudara-saudari, Yesus meminta kita memiliki perspektif yang benar mengenai fakta yang tidak menyenangkan. Yesus ingin kita memiliki perspektif yang benar mengenai fakta yang tidak menyenangkan. Saya pause dulu, tadi ada muncul tulisan, bukankah mengikuti pencurahan roh itu baik? Baik, saya bukan mengkritik itu nggak baik ya, tapi kalau Anda pilih-pilih kerohanian untuk mendapatkan pencurahan roh, Anda keliru. Ya, jangan cari gereja yang ada pencurahan rohnya saja. Nanti paroki saya tutup. Karena saya nggak bisa. Gitu ya. Jadi jangan kaitkan kerohanianmu dengan hal-hal yang bagimu menarik gitu. Kalau engkau beriman hanya karena mengejar yang menarik bagimu, engkau salah tentang Kristus. Ya. Begitu. Apakah kata-kata saya cukup keras? Semoga. Ya. Ini salahnya mengundang Roman Deso. Oke. Iman akan Yesus harusnya membuat kita memiliki perspektif baru mengenai setiap kenyataan-kenyataan dalam hidup. Kita jangan hanya mengukur iman dari sukses, tetapi dalam penderitaanlah ukuran iman kita terlihat. Yesus bilang, aku dengan Bapa itu satu, itu nanti kau akan lihat ketika aku disalibkan. Tadi saya katakan di awal, ya, begitu. Karena hanya orang yang punya hubungan baik dengan Bapa yang akan bertahan dalam penderitaan. Orang yang tak punya hubungan baik dengan Bapa, dia akan selalu minta supaya nggak ada penderitaan. Itu yang saya katakan tadi, beriman itu versi iblis. Saya pernah melempar pertanyaan di komunitas di YouTube saya, seperti ini. Jika di dalam penderitaan, di dalam pencobaan, ada Allah di dalamnya, apakah kita akan tetap bersikeras menolak penderitaan itu? Ayo Bapak Ibu, tolong jawab dalam hati masing-masing. Kalau di dalam penderitaanmu ternyata ada Tuhan di situ, apakah engkau akan tetap menolak penderitaan? Nggak usah dijawab, tapi dalam hati pasti bingung. Tapi baik, memang beriman tuh sesekali harus bingung. Jangan jelas terus. Ya, kalau nggak pernah bingung berarti mungkin nggak pernah serius dengan iman. Ya, gitu. Jadi kalau dengan khotbah saya ini Anda bingung, itu betul berarti. Ya, karena iman juga harus membingungkan sesekali. Jangan jelas terus. Gitu. Yesus selama hidupnya itu nggak pernah dipahami secara benar oleh para muridnya. Kadang 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 perspektif mereka benar, kadang-kadang salah. Malah Petrus dibilang iblis kau. Itu ya. Kita butuh dinamika beriman itu supaya kita makin dewasa. Nah, sekali lagi, jika di dalam penderitaan, di dalam pencobaan ada Allah di dalamnya, apakah kita akan tetap bersikeras menolak untuk mengalami penderitaan itu? Kalau di dalam pengalaman salib ada Yesus di situ, apakah kita akan tetap berdoa supaya melepaskan diri dari salib? Kita bukan mencari-cari salib, tetapi kalau penderitaan terjadi, kalau salib itu terjadi, reaksi iman kita, reaksi batin kita apa? Berontak, marah, berdoa, mohon mujizat supaya tidak terjadi, atau apa?
Seperti dalam doa Bapa kami, ada ungkapan, ya, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Ya, itu. Kita mungkin akan bilang, loh Romo, di doa Bapa kami kan ada doa, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Oke, perhatikan ini. Dalam doa Bapa kami, kita tidak boleh berhenti pada kalimat yang penggalan pertama. Jangan berdoa setengah-setengah. Ya. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, lalu membenarkan diri dengan mengatakan itu. Berarti kita boleh dong, Romo, mohon supaya kita nggak boleh mengalami ini. No, bukan itu maksudnya. Harus disambung kalimat itu. Kalimat itu memiliki kelanjutan yang nggak boleh dipisah. Bebaskanlah kami dari yang jahat. Itu satu. Ya. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Apa maksud dari kalimat itu? Hanya orang yang jahat di mata Allah yang akan selalu menolak untuk mengalami Allah di dalam pencobaannya. Apakah bisa dipahami ini ya? Hanya orang yang jahat yang akan selalu menolak untuk mengalami Allah di dalam pencobaan. Karena itu Yesus bilang dalam doanya, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah aku dari yang jahat. Karena seringkali kita menjadi orang jahat karena selalu menolak Allah yang hadir dalam pencobaan. Karena itu kita nggak boleh berhenti pada bagian pertama kalimat itu. Kita harus lanjut, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Itulah tadi saya lempar pertanyaan, kalau di dalam penderitaan ada Allah, apakah kita masih ngotot untuk menolak penderitaan itu? Hanya orang jahat yang akan tetap menolak penderitaan sekalipun dia tahu di dalam penderitaan itu ada Tuhan. Itu maksudnya. Ya. Artinya, memohon agar selalu terbebas dari pencobaan, dari penderitaan, itu sebuah kejahatan. Karena itu bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena selalu memohon agar terbebas dari pencobaan, penderitaan, itu kejahatan bagi Tuhan. Karena itu dalam doa Bapa kami dikatakan, bebaskanlah kami dari yang jahat, supaya kami tidak selalu memohon, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Ya. Itu serupa dengan menolak untuk mengalami Allah yang juga hadir di dalam situasi hidup yang kita sering sebagai cobaan, penderitaan. Nah, saudara-saudari, saya tidak tahu di keuskupan Bapak Ibu menggunakan renungan harian itu. Kalau saya di sini saya pakai ruah. Nah, saya bukan maksud ini promosi, tapi kalau mungkin ada pakai ruah, coba ingat nggak doa umat minggu kemarin? Doa umat. Ada yang masih ingat? Ya, doa umat minggu kemarin, itu saya nggak hafal persis, tapi bunyinya begini. Semoga pembinaan untuk orang-orang muda itu tidak mengurangi pengajaran tentang makna pengorbanan dan penderitaan. Ya, nanti coba dilihat lagi di doa umat di dalam buku ruah di hari Minggu yang kemarin ini. Di dalamnya dikatakan semoga tidak mengurangi pengajaran tentang makna pengorbanan dan penderitaan. Ya. Ini bagi saya doa yang sangat baik. Sangat baik. Sebab banyak pengajaran iman mengatasnamakan Yesus yang menjual Yesus untuk sebuah kesuksesan, sebuah kesembuhan, kekayaan, karir, peningkatan bisnis, dan lain sebagainya. Jadi Yesus itu dijual untuk kenyamanan manusia. Itu gereja yang sesat kalau menjual Yesus untuk kenyamanan manusia. Saya pastikan bertahanlah dalam gereja Katolik, Anda tidak akan terseret ke arus yang salah. Saya tidak mengatakan gereja lain salah, kemungkinan bisa salah itu ada. Karena itu saya pastikan bertahanlah dalam gereja Katolik, karena dalam gereja Katolik tidak pernah menjual Yesus untuk sebuah kenyamanan. Saya belum pernah, tapi tidak tahu kalau ada praktek itu, tapi sejauh saya sampai sekarang menjadi imam, usia saya yang 34 tahun ini, saya belum pernah melihat gereja Katolik menjual nama Yesus untuk hal-hal yang kita sebut sebagai kebutuhan dan kenyamanan. Iman yang menjual Yesus untuk kesembuhan, sukses, kekayaan, peningkatan bisnis, itu pasti laris manis. Jelas. Saya amat jarang mendengar itu, mendengar pengajaran tentang teologi salib. Saya kalau buka-buka di YouTube, lihat pengajaran dari kekristenan lintas gereja, ya, yang non-Katolik lah saya katakan, saya jarang mendengar ulasan tentang teologi salib.
Padahal Kristus itu kelihatannya disalib. Identitas dia yang paling jelas itu salib. Tapi kenapa orang jarang mengupas itu? Masuklah dalam channel Romon Deso, kurang lebih di setengah tahun terakhir, Anda akan mendapat pengajaran tentang itu. Bapak Ibu, saya bukan, ini temanya kerendahan hati, kok saya sombong. Bukan, saya hanya ingin, ayo kita sama-sama belajar. Saya mencoba untuk mempersembahkan itu, tanpa iklan, tanpa apapun untuk Anda, supaya kita sama-sama bertumbuh secara dewasa dalam Kristus. Saya mohon semoga Anda mendukung dengan cara mendengar untuk Anda, untuk pertumbuhan iman Anda. Ya, jarang ada teologi salib yang diulas dengan begitu gamblang. Nah, semuanya menyajikan Yesus yang maha kuasa, yang maha mulia, yang mengerjakan mujizat, aku cinta padamu. Itu terus. Tetapi mengajak orang menjadi seperti Yesus yang bagaimana bertahan, bagaimana kemanusiaannya begitu unggul, bagaimana dia tampil sebagai sungguh-sungguh manusia yang benar, sampai memuncak pada pengorbanan di salib, itu tidak tersentuh. Hati-hati, saya takut dengan begitu kekristenan akan kehilangan dasarnya. Padahal karena peristiwa salib itu kekristenan ada, tapi sekarang malah orang pelan-pelan menyingkirkan itu, dan itu memang, ya, saya mungkin terlalu berlebihan kalau itu agenda dari kejahatan itu membuat orang janganlah memikirkan salib, jangan pikirkan salib, jangan melihat Yesus dari sudut penyalipan itu agenda si jahat, karena semakin ke situ kita akan tahu siapa Yesus yang sebenarnya, dan setan tidak mau kita mengenal Yesus yang sebenarnya. Oke, begitu saudara-saudari, materi saya selesai. Saya mau katakan di dalam ketaatanlah kita melihat jati diri dari kerendahan hati. Karena ketaatan pula lah Yesus mengalami salib. Karena ketaatan pula lah gereja Katolik mengalami jatuh dan bangun. Semakin tersalib, maka semakin kita menyerupai Kristus. Dan kita percaya dalam ketaatan pula lah kita akan menemukan kebangkitan. Kebangkitan tidak muncul dari, dari praktek-praktek kita selama ini. Kebangkitan muncul dari ketaatan.